Halo semuanya, pernah dengar kata data kan? Pasti sering banget. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas apa itu data, mulai dari sekedar fakta mentah yang bikin pusing, sampai jadi alat buat ngambil keputusan cerdas yang bisa mengubah banyak hal. Yuk kita mulai? Coba deh pikirin, setiap hari kita itu dihujani data kan? Angka penjualan di toko, jumlah likes di media sosial, bahkan ramalan cuaca. Tapi, apa sih artinya semua itu? Cuma angka doang? Nah, mari kita cari tahu bareng-bareng. Ada apa sih di balik semua angka dan fakta ini? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal super penting yang harus kita lurusin dulu nih, yaitu bedanya antara data dan informasi. Kelihatannya sama, tapi percaya deh, beda banget. Ini fondasi utamanya. Coba bayangin, data itu kayak bahan-bahan masakan yang masih mentah. Ada angka, ada tulisan, ada simbol, semuanya masih acak-acakan. Belum ada ceritanya, belum ada gunanya. Ya, cuma potongan fakta aja yang nunggu diolah. Nah, kalau informasi, ini dia hidangan yang sudah matang dan siap santap. Jadi, waktu data mentah tadi kita olah, kita kasih konteks, misalnya angka 100 jadi terjual 100 potong hari ini. Baru deh jadi informasi. Sesuatu yang bisa kita pakai buat mikir, besok stoknya harus ditambah nih. Jadi, biar gampang ingatnya gini aja. Data itu tepung, telur, dan gula. Masih misah-misah. Informasi itu kuenya yang udah jadi, wangi dan enak. Kita kan nggak bisa bilang pestanya sukses cuma dengan lihat tepung kan? Tapi dari kue yang disajikan, nah itu baru kelihatan. Terus gimana kalau informasi keren ini kita sebarin lewat internet? Misalnya kayak paparan ini, artikel berita, atau review produk di online shop. Nah, itulah yang namanya konten digital. Cara kita zaman sekarang buat bagi-bagi informasi biar bisa saling bantu bikin keputusan. Oke, jadi kita udah punya segunung data mentah. Tapi kan berantakan banget ya, kayak kamar yang belum dirapihin. Gimana caranya biar rapi dan bisa dipakai? Disinilah struktur data masuk. Yuk, kita beres-beres kekacauan ini. Sebenarnya, beberapa struktur ini udah akrab banget kok di kehidupan kita. Contohnya ya daftar belanjaan, atau antrean pas mau bayar di kasir, atau tumpukan buku di meja. Tapi, ada dua lagi nih yang lebih canggih dan powerful banget yang perlu kita tahu. Yang pertama, ada yang namanya struktur pohon atau hierarkis. Gampangnya, bayangin aja silsilah keluarga atau bagan organisasi di kantor. Ada bos paling atas, terus di bawahnya ada manajer, terus staf. Alurnya jelas dari atas ke bawah. Selalu ada satu akar yang jadi pusatnya. Nah, beda lagi sama struktur jejaring atau graf. Yang ini lebih bebas, nggak kaku kayak pohon tadi. Coba bayangin peta pertemanan kamu di media sosial. Satu orang bisa nyambung ke banyak orang lain kan? Nggak ada yang di atas atau di bawah. Nah, algoritma rekomendasi musik atau film itu kerjanya pakai model jejaring ini loh. Oke, data udah rapi. Terus, kita mau mainin data ini pakai apa? Alat yang paling umum dan mungkin udah sering Anda lihat adalah, spreadsheet. Yuk, kita intip sedikit anatominya. Dasarnya spreadsheet itu simple banget kok. Ada yang namanya kolom. Ini yang vertikal, dari atas ke bawah, yang labelnya pakai huruf. A, B, C, dan seterusnya. Terus, ada juga baris. Ini yang tiduran, alias horizontal. Dari kiri ke kanan. Labelnya pakai angka. 1, 2, 3. Nah, pertemuan antara kolom dan baris ini yang paling penting. Namanya sel. Setiap kotak kecil ini, misalnya sel C3, itu ibarat rumah buat satu potongan data kita. Keteraturan inilah yang bikin kita bisa ngolah data dengan gampang. Sip, data udah rapi jali di spreadsheet. Terus ngapain? Nah, ini dia bagian paling serunya, analisis. Ini bukan cuma soal ngitung-ngitung angka loh, tapi soal bertanya, mengajukan pertanyaan yang tepat, yang makin lama makin cerdas. Prosesnya itu kayak jadi detektif. Beneran deh, kita mulai dari yang paling dasar, analisis deskriptif. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Contohnya, penjualan bulan lalu turun 10%. Lanjut ke level 2, diagnostik. Kenapa ya bisa turun? Oh, ternyata saingan lagi ada diskon gede-gedean. Naik lagi, kita jadi peramal dengan analisis prediktif. Kalau kita diam aja, bulan depan bakal gimana ya? Dan puncaknya, preskriptif. Oke, jadi kita harus ngapain sekarang? Bikin promo juga? Keren kan? Setiap level pertanyaan bikin kita makin dekat ke solusi. Oke, kita udah ngobrolin soal data mentah, informasi jadi, cara nyusunnya, sampai cara nganalisisnya. Sekarang, yuk kita sambungin semua benang merah ini dan lihat kenapa semua ini penting banget buat kita semua. Pasti sering dengar kan istilah keren ini?
Pengambilan keputusan berbasis data. Artinya simpel banget, kita ngambil keputusan pakai bukti dan fakta, bukan cuma pakai perasaan atau kira-kira aja. Dan kemampuan buat ngelakuin ini, itu yang namanya literasi data. Dan ini teman-teman taruhannya gede banget. Kalau kita punya literasi data, kita jadi punya semacam senjata buat bedain mana informasi yang beneran valid, mana yang hoax. Informasi yang benar nuntun kita buat bikin keputusan cerdas. Sebaliknya hoax, wah itu bisa bikin kita tersesat, salah langkah, dan ambil keputusan yang rugi. Jadi, sekarang giliran Anda. Anda udah punya toolkitnya nih, kemampuan buat ngubah fakta acak jadi wawasan yang berharga. Pertanyaannya adalah, keputusan cerdas apa yang bakal Anda buat dengan data?